sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Oh, di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sialah. Hanya pada Yesus ada pertolongan.
berjuah, selamat pagi, salam manbanta krina, saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan, khususnya Jemaat GBKP di wilayah Klasis, Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, pekerjaan usaha kita sepanjang hari ini, kami mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui nas sapaan teduh kita pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami, sehingga kami boleh menikmati istirahat kami, dan kami bersyukur atas hari ini, atas kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau datang ke hadapan-Mu, mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, memimpin kami ke dalam kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, nas renungan kita pagi hari ini adalah bagian dari pemberitahuan, ya, atau boleh juga dikatakan permintaan pribadi Paulus kepada jemaat Korintus yang dia layani, yang dia dirikan melalui pelayanan penginjilannya. Yang pertama, Paulus meminta kepada jemaat Korintus supaya apabila Timotius nanti datang ke tengah-tengah jemaat itu, supaya mereka memperlakukannya dengan baik. Jangan menganggapnya rendah. Barangkali ini ada kaitan dengan usia Timotius yang masih muda. Kemudian Paulus juga mengatakan bahwa kerinduan jemaat Korintus supaya Apolos bisa datang ke sana ternyata belum ada waktu yang tepat. Oleh karenanya Paulus mengatakan, sekiranya nanti ada waktu yang tepat menurut Tuhan, maka Apolos akan datang berkunjung ke jemaat Korintus. Dan kemudian Paulus mengatakan juga firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan yang singkat ini? Yang pertama, berbicara tentang segala pekerjaanmu. Jadi bukan berbicara hanya pekerjaan pelayanan, pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan yang dilakukan di rumah Tuhan, bukan. Tapi segala pekerjaan. Ini berarti apapun yang menjadi pekerjaan jemaat, apapun yang menjadi profesi jemaat, apakah sebagai bertani, apakah sebagai peternak, apakah sebagai pengusaha, apakah mereka bekerja di pemerintahan atau mengelola usaha sendiri, dan itulah yang dimaksudkan oleh Paulus. Jadi segala pekerjaan, jadi bukan dikhususkan pekerjaan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kemudian yang kedua, lakukanlah dalam kasih. Kalau kita berbicara tentang kasih, tentu baik kita mengingat apa yang Paulus telah tuliskan dengan rinci di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Di mana di sana Paulus menjelaskan bahwa kasih itu mewujud dalam kesabaran, dalam murah hati, dalam tidak cemburu, kemudian tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah,
tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, ia percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Prinsip kasih inilah yang harus dilakukan di dalam segala pekerjaan jemaat. Jadi kasih merupakan dasar dari segala sesuatu yang dikerjakan oleh jemaat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, karena itu apa yang dapat kita maknai dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yang pertama, kita dipanggil untuk melakukan segala pekerjaan kita di dalam kasih. Apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, apapun profesi kita, lakukanlah dengan dasar kasih. Lakukanlah di dalam kasih. Hal ini tentu sejalan dengan apa yang sering kita dengar firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun usaha kita, apapun profesi kita, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Artinya pekerjaan itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, lakukanlah pekerjaan kita di dalam kasih. Pertama-tama tentu kita harus giat melakukan pekerjaan kita, karena itu nilai dasar. Kita harus semangat melakukan pekerjaan kita. Kemudian di dalam kita semangat sukacita melakukan pekerjaan itu, di sana didasarkan kepada kasih yang telah kita tadi dengarkan bersama. Artinya kita melakukan pekerjaan kita dalam kesabaran. Ya. Jadi mungkin tidak semua pekerjaan usaha yang kita lakukan langsung mengalami kemajuan ataupun kelancaran. Karena itu kita perlu sabar. Kemudian di dalamnya juga harus ada kerendahan hati. Jangan mengandalkan semata-mata kepintaran kita. Kita perlu pertolongan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan atas pekerjaan kita. Karena itu jauhkan diri kita dari kesombongan. Karena keberhasilan itu semata-mata karena kasih karunia dan berkat daripada Tuhan. Kemudian di dalam kita melakukan pekerjaan kita, di dalamnya juga ada nilai kebenaran. Di dalamnya juga ada nilai kejujuran. Jauh dari ketidakadilan. Karena Tuhan berkenan memberkati orang-orang yang mendasarkan pekerjaannya dalam kebenaran, kejujuran, dan jauh daripada ketidakadilan. Kemudian di dalam kita bekerja, orientasi kita tidak semata-mata untuk keuntungan diri sendiri. Bukan semata-mata untuk berkat bagi diri kita sendiri. Melainkan di dalamnya ada kasih. Lewat apa yang kita peroleh dari pekerjaan kita, orang-orang lain juga mengalami dan menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi inilah yang boleh kami sampaikan sebagai sapaan teduh kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita. Sekali lagi, mari kita melakukan segala pekerjaan kita, apapun itu profesi usaha kita, lakukanlah di dalam kasih. Dan Tuhan akan menyertai, memberkati kita dalam melakukan segala pekerjaan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya apapun usaha pekerjaan profesi kami dipanggil untuk melakukannya di dalam kasih. Dan kami percaya ketika pekerjaan kami lakukan di dalam kasih Tuhan, di sana Tuhan akan hadir menyertai dan memberkati kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami angkatkan doa kami secara khusus buat saudara-saudara kami yang ada di GBKP Runggun Pontianak. Berkati serayan-serayan Tuhan yang ada di sana, seluruh jemaat Tuhan, baik kesehatannya, pekerjaan usaha, dan apapun aktivitas mereka, sehingga mereka boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang ada di Pos PI Sintang Sekado. Mari Bapak Engkau juga yang memberkati mereka. Mungkin saat ini mereka ada sebagai minoritas di tengah-tengah orang banyak, tapi kami percaya penyertaan-Mu atas mereka, sehingga mereka boleh menyatakan imannya lewat pekerjaannya, lewat segala aktivitasnya, sehingga melalui kehidupan mereka terpuji termulia nama Tuhan.
Demikian juga saudara-saudara kami yang ada di Pos PI Singkawang, biarlah Tuhan meneguhkan hati dan iman mereka. Biarlah Tuhan tetap memberkati baik kesehatan mereka, segala usaha pekerjaannya, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak-anak-Mu, khususnya yang ada di GBKP Klasik Jakarta Kalimantan. Biarlah setiap kami boleh memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni kami atas salah dan dosa kami, karena kami datang ke hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin.